Bapak-bapak, selamat datang di acara ujian hasil tugas akhir atas nama Fauzian Syabudin dengan nomor pokok mahasiswa 2017-11035, program studi Teknik Informatika pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 dengan judul Sistem Monitoring dan Peringatan Dini pada Ruang Server menggunakan Node MCU berbasis Android. Studi kasusnya ruang server Gardu Induk Jayapura. Dengan penguji 1 yaitu Pak Rahmat H. Kiswanto STMT, penguji 2 Pak Elvis Pawan MKOM, dan penguji ketiga Pak Norman S. Irjanto MTI. Dengan pembimbing pertama saya sendiri Ibu Emiel Tatuhi MMSI dan pembimbing kedua Pak Jim Lahalo MMSI. Dalam ujian hasil tugas akhir ini akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan dari mahasiswa, kemudian sesi kedua yaitu kritik dan saran dari para penguji, dan sesi ketiga yaitu demo program. Kita langsung masuk saja ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari mahasiswa. Kepada Saudara Fauzan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Penguji dan Dewan Pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada siang hari ini saya dapat mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring dan Peringatan Dini pada Ruang Server menggunakan Node MCU ESP8266 versi 3 berbasis Android. Studi kasus ruang server Gardu Induk Jayapura. Latar belakang, ruang server adalah sumber daya penting bagi perusahaan karena terdapat aplikasi-aplikasi dan basis data penting untuk keberlanjutan perusahaan, sehingga ruangan, server, dan semua perangkat jaringan di dalam ruangan perlu diawasi secara aktual dan terus-menerus. Ditinjau dari Indonesia Government Computer Security Incident Response Team tentang SOP penanganan insiden infrastruktur fisik, bahwa ruang server harus memiliki perangkat untuk monitoring suhu, kelembaban, keadaan ruangan menggunakan CCTV dan alat pendeteksi kebakaran. Selain itu, akses keluar masuk ruangan server harus dibatasi, hanya diberikan kepada petugas yang berwenang mengelola ruang server. Ruang server GI Jayapura berlokasi di Gardu Induk Jayapura yang beralamat di Endrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Ruang server ini berfungsi untuk mengatur dan memonitoring kelistrikan di Jayapura. Namun masih terdapat beberapa masalah yang saya temukan melalui observasi dan wawancara, yaitu CCTV yang terpasang sudah mampu untuk memonitoring keadaan, tapi belum bisa memberikan alarm atau peringatan dini jika terjadi masalah pada ruangan. Kemudian suhu ruangan yang sering melewati ambang batas. Belum tersedianya perangkat untuk monitoring suhu dan kelembapan. Belum tersedia alat deteksi api. Belum tersedia alat deteksi orang yang tidak berkepentingan atau hewan yang memasuki ruangan. Penelitian ini menggunakan microcontroller sebagai chip utama yang mengontrol semua proses pada sensor-sensor yang terpasang. Nah, microcontroller sendiri berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan maupun mengelola informasi dari berbagai macam sensor yang terpasang. Microcontroller yang saya gunakan adalah Node MCU ESP8266 versi 3. Node MCU akan dihubungkan dengan beberapa sensor, yaitu sensor api untuk mendeteksi api,
sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Selanjutnya sensor gerak. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem monitoring dan peringatan dini pada ruang server menggunakan Node MCU SP8266 versi 3 berbasis Android. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian sebelumnya yang sebagai bagian dari rujukan dan pembanding. Yang pertama adalah kendali ruang server menggunakan sensor suhu DHT22 gerak PIR dengan notifikasi oleh Agung Pradana dan Nurfiana. Nah, pada penelitiannya mereka menggunakan sensor suhu DHT22, sensor gerak, LED, buzzer, dan mikrokontroler Arduino R3. Sistem mereka berbasis web dengan menggunakan database MySQL dan data anomali dari sensor dikirim menggunakan notifikasi email. Selanjutnya, rancang bangun sistem monitoring suhu dan kelembapan pada ruang server berbasis IoT. Penelitian milik Gatot Santoso dan kawan-kawan. Penelitiannya mereka menggunakan aplikasi Telegram untuk memonitoring sensor. Sensor yang mereka gunakan sensor suhu, dan gas, buzzer, dan mikrokontroler Node MCU. Buzzer akan berbunyi jika mendeteksi adanya asap. Selanjutnya, rancangan sistem monitoring suhu dan kelembapan ruang server berbasis Internet of Things oleh Immanuel Budi Raharjo dan kawan-kawan. Pada penelitian mereka menggunakan website ThinkSpeak dan LCD untuk memonitoring sensor. Nah, mereka menggunakan sensor DHT11 dan LCD dan mikrokontroler Node MCU. Namun penelitian mereka tidak memberikan notifikasi jika terjadi masalah. Metode penelitian di sini berisi metode pengembangan sistem, metode pengumpulan data, dan metode pengujian. Metode pengembangan sistem yang saya gunakan metode prototyping. Metode ini merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototipe untuk menggambarkan sistem sehingga pengguna mempunyai gambaran mengenai sistem yang akan dibuat. Untuk tahapan yang saya gunakan, pertama perencanaan, kemudian analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Pada metode pengumpulan data, saya menggunakan metode yang pertama adalah observasi atau survei, kemudian wawancara, dan studi pustaka. Pada metode pengujian, akan menggunakan black box untuk Node MCU dan aplikasi, dan yang selanjutnya saya akan menguji kemampuan sensor-sensor perancangan. Ini adalah arsitektur sistem yang akan saya gunakan. Pada arsitektur ini, Node MCU akan membaca data dari sensor suhu dan kelembapan, sensor api, dan sensor gerak. Untuk sensor suhu, data akan dikirim melalui Wi-Fi ke web server. Jika terdapat gangguan anomali dari data-data ini, akan terkirim melalui Wi-Fi, web server, dan cloud messaging, dan Android akan menerimanya sebagai notifikasi. Namun jika tidak ada anomali dari sensor-sensor yang ditangkap, sensor suhu dan kelembapan akan dimunculkan pertama melalui LCD, dan kedua melalui database yang sudah terhubung ke Wi-Fi ke HP Android. Untuk buzzer di sini akan berbunyi jika terdapat api, sensor api mendeteksi api, maka sensor ini akan berbunyi. Untuk sensor gerak yang sudah tadi saya bilang, kalau ada pergerakan dalam ruangan maka akan dikirim ke Android sebagai notifikasi. LED saya gunakan sebagai petunjuk jika Node MCU sudah terhubung dengan internet atau belum. Jadi kalau lampunya nyala, dia
terdeteksi terhubung. Jika lampunya mati, LED-nya mati, dia belum terhubung. Untuk rancangan perangkat keras seperti ini, perangkat keras akan menggunakan node MCU posisi 3, kemudian dihubungkan dengan sensor api. Selanjutnya sensor DHT11 akan saya rancang seperti ini. Kemudian sensor PIR atau sensor gerak. Ini LCD yang sudah terhubung dengan modul I2C, jadi bisa langsung ditampilkan dengan mudah. Selanjutnya ini LED, dan yang terakhir buzzer. Ini untuk perancangan perangkat lunak, program yang akan saya rancang seperti ini. Pertama, yang membaca data-data sensor untuk node MCU, yang membaca data sensor, kemudian langsung menampilkan data sensor suhu ke LCD. Jadi terhubung atau tidak terhubung ke internet, data sensor tetap akan ditampilkan ke LCD. Nah, setelah membaca data, dia akan koneksi ke jaringan. Jika dia tidak terkoneksi, akan terus looping di sini sampai terdapat WiFi atau terkoneksi. Jika dia terhubung, maka dia akan langsung menyalakan LED tanda terhubung. Nah, untuk baca sensor sendiri, langsung diarahkan ke bawah sini jika terdapat anomali atau bisa dibilang ada api untuk ruangan, ada pergerakan, atau ada suhu yang melewati batas, maka data anomali tersebut akan dibedakan lagi. Kemudian sebelum terkirim melalui web server, dicek lagi koneksinya apakah sudah terhubung atau tidak. Kalau sudah terhubung di internet, maka akan terkirim ke web server. Selanjutnya data anomali sensor jika dia berupa api, selain terkirim ke web server, dia juga akan otomatis membunyikan buzzer yang terpasang. Nah, selanjutnya jika semua sudah terhubung, anomali terkirim ke web server, maka web server akan menerima data anomali, kemudian meneruskannya ke Firebase. Di Firebase sendiri, setelah menerima data dari MCU, dia akan memilah data apa itu. Jika itu data anomali, maka dia akan mendeteksi data anomali apa. Kemudian data anomali itu akan menggunakan fitur Firebase Cloud Messaging dan lalu mengirimkannya berupa notifikasi. Jika data itu bukan data anomali atau bisa dibilang data suhu dan kelembapan, dia akan terkirim ke fitur Firebase Real-Time Database. Kemudian akan terkirim ke aplikasi Android. Yang terakhir ini untuk perancangan aplikasinya. Aplikasi akan menerima data dari sensor-sensor. Nah, untuk jenis datanya itu ada data notifikasi dari Firebase Cloud Messaging atau data suhu dan kelembapan dari Firebase Real-Time Database. Nah, untuk data suhu dan kelembapan dari Firebase Real-Time Database akan langsung ditampilkan pada aplikasi Android. Untuk data notifikasi dan dari anomali sensor-sensor, nah, di sini di aplikasi Android saya membuat fitur yang dapat mematikan dan mengaktifkan notifikasi. Jika pengguna mematikan notifikasi, maka notifikasi atau anomali tidak akan terkirim ke HP Android. Namun jika pengguna menyalakan notifikasi, data akan langsung ditampilkan. Gitu. Ini untuk rancangan antarmuka yang saya gunakan. Jadi aplikasi saya akan memunculkan splash screen. Sebelum aplikasinya terbuka, splash screen-nya akan muncul selama 2 detik, kemudian masuk ke menu utama. Yang menu utama tersebut akan berisi data suhu sebelah sini dan data kelembapan sebelah sini. Nah, untuk fitur notifikasinya saya menggunakan switch. Jadi saat digeser ke samping, notifikasinya akan mati. Jadi
pengguna tidak akan mendapatkan notifikasi apa-apa. Tapi jika dinyalakan, maka notifikasi anomali dapat terhubung langsung ke Android. Implementasi dari pada gambar ini terlihat beberapa alat yang terpasang dan berpusat pada Node MCU. Ini Node MCU yang terpasang dalam box karton yang saya buat. Ini untuk LED-nya. Selanjutnya sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan saya taruh di atas. Kemudian di sebelahnya adalah sensor pendeteksi api. Ini untuk tampilan dalamnya box yang saya gunakan. Selanjutnya jika box saya tutup, maka daya tampilan depannya seperti ini. Di box ini terdapat sensor PIR atau sensor gerak yang menghadap ke depan. Di bawahnya adalah LCD yang akan menampilkan data suhu dan kelembapan. Di ujung sini di atas saya menaruh buzzer. Jadi jika terdeteksi api, maka buzzer ini akan berbunyi. Ini untuk aplikasi yang sudah saya program. Seperti ini tampilan splash screen jika kita membuka aplikasi. Kemudian selama 2 detik ia akan menghilang, kemudian masuk ke tampilan aplikasi menu utamanya saya. Seperti ini. Untuk pengujiannya dari Node MCU saya menguji koneksi ke internet. Jadi jika ya terhubung ke internet, maka akan lampu LED akan nyala. Jika ya tidak terhubung, lampu LED tidak akan nyala. Dari ini saya nyatakan valid karena sudah berhasil. Selanjutnya, Node MCU membaca data dari sensor-sensor yang terpasang. Sensor api, sensor gerak, dan sensor DHT11. Di sini saya nyatakan valid karena Node MCU berhasil membaca data sensor-sensor. Selanjutnya untuk kirim data, mengirim data ini terbagi data anomali dan data sensor suhu dan kelembapan. Ini saya nyatakan valid karena mampu mengirim data. Terakhir kirim notifikasi yang saya sebutkan di atas, data anomali. Data akan terkirim ke data notifikasi dari Node MCU akan terkirim ke web server. Di sini saya nyatakan valid karena berhasil mengirim. Untuk pengujian pada aplikasi, saya menguji splash screen-nya tadi yang berisi lambang PLN dan nama aplikasinya. Ini saya nyatakan valid, muncul sama 2 detik, kemudian pindah ke menu utama. Kemudian aplikasi mampu membaca data suhu dan kelembapan dan menampilkannya. Selanjutnya untuk notifikasi data-data anomali mampu diterima berupa notifikasi pada aplikasi. Dan fitur dari on-off notifikasi pada aplikasi dinyatakan valid karena mampu mematikan dan menyalakan notifikasi. Selanjutnya pengujian sensor api. Pada pengujian sensor api ini saya menguji jarak dari sensor api, jarak deteksinya. Pada studi kasus, pada data yang saya temukan, sensor api dinyatakan mampu atau aman mendeteksi api sejauh 1 meter. Pada pengujian ini saya menggunakan api dari korek api, jarak dari radius sensor api dinyatakan stabil jika dia beradius 60 sampai 120 derajat di depan sensor. Dan jarak terjauhnya bisa sampai 90 cm. Namun itu lurus di depan sensor api tidak akan terdeteksi. Jadi ini untuk jarak dan radius dari depan sensor
dinyatakan stabil pada 60 derajat di depan sensor sampai jarak 80 cm. Selanjutnya untuk sensor PIR, yang saya baca yang terdapat pada studi pustaka, sensor PIR dinyatakan bisa membaca sampai 10 meter jarak pergerakan. Pada sensor PIR yang saya coba uji, jarak radius dari depan sensor PIR adalah 60 derajat. Jika terlalu ke samping, hanya mampu dibaca dalam radius 1 meter. Selanjutnya dia tidak mampu membaca gerakan. Untuk sensor PIR itu sampai 5 meter ke depan, dia dinyatakan mampu mendeteksi gerakan dengan radius 60-120 derajat atau 60 derajat di depan sensor. Untuk pengujian di selebih dari 5 meter tidak saya lakukan karena ruang server sendiri memiliki luas 4 meter kali 2 saja. Untuk pengujian DHT11, saya membandingkannya dengan termometer dan hygrometer. Jadi DHT11 ini untuk deteksi suhunya saya membandingkan dengan termometer. Pengujian selama 6 kali didapat selisih seperti ini. Jadi awalnya di sini termometer selisih 1 lebih unggul dari DHT11. Kemudian pada menit selanjutnya, 5 menit selanjutnya, mereka sama. Selanjutnya terdeteksi selisih 1 dan pengujian selanjutnya sama. Jadi pengujian pada DHT11 dengan termometer selisihnya pada 6 kali pengujian setengahnya berselisih 1, setengahnya dinyatakan sama atau tanpa ada selisih. Nah, DHT11 juga mampu mendeteksi kelembapan. Jadi dengan kelembapannya saya uji dengan hygrometer. Hygrometer ini alat deteksi kelembapan. Untuk awalnya dia selisih 1 saja. Selanjutnya dia tanpa ada selisih. Kemudian pada menit selanjutnya dia selisih 1 dan terakhir selisihnya 2. Jadi ini nyatakan setengah dari 6 kali pengujian, setengah pengujiannya itu memiliki selisih 1 sampai 2. Namun setengahnya lagi tanpa ada selisih. Jadi untuk kesimpulan pada pengujian ini, yang pertama, sistem monitoring yang peringatan dini ini mampu monitoring suhu dan kelembapan ruang server jarak jauh menggunakan Android. Microcontroller MCU yang terpasang dapat memproses sensor-sensor yang terpasang dan mengirim data sensor pada LCD dan mengirim data sensor ke Firebase melalui modul Wi-Fi yang telah terpasang. Aplikasi Android sendiri mampu menampilkan data suhu dan kelembapan. Juga untuk memunculkan notifikasi jika sensor DHT11 suhu dan kelembapan melewati batas, sensor api mendeteksi api, atau sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Untuk sensor api, pada saat pengujian saya nyatakan stabil mendeteksi api dengan radius 60 derajat dari depan dengan jarak sampai 80 cm. Sensor PIR dinyatakan stabil mendeteksi gerak dengan radius 60 derajat dari depan dengan jarak sampai 5 meter. Hasil pengambilan data suhu DHT11 dengan termometer adalah setengah dari pengujiannya tanpa ada selisih dan setengahnya lagi menghasilkan selisih masing-masing 1 derajat Celcius. Sedangkan DHT11 dengan hygrometer menghasilkan setengah dari pengujian tanpa adanya selisih dan setengah lagi menghasilkan selisih 1-2%. Untuk saran pertama adalah mengintegrasikan sistem dengan CCTV yang terpasang.
agar petugas bisa menggunakan sistem monitoring melalui hanya satu aplikasi, tidak berpindah dari aplikasi monitoring dan aplikasi monitoring CCTV. Selanjutnya menambahkan atau mengganti sensor api dengan jenis yang memiliki jarak deteksi api lebih jauh. Jadi deteksi api yang saya pasang hanya mampu 60 derajat dari depan dan jarak jauhnya sekitar 80 sampai 90 cm. Kemudian data yang terpasang karena saya menggunakan data real time, jadi terus berubah-ubah tiap saat. Jadi saran saya untuk menyimpan data, jadi data yang ada bisa tersimpan. Jadi kalau ada gangguan atau apa, petugas masih bisa lihat jejak apa monitoring seluruh ruangan pada kantor di Jayapura. Jadi untuk dipasang di tiap ruangan. Itu saja dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Fauzan. Itu kritik dan saran dari para penguji. Untuk itu Fauzan siapkan kertas bolpen untuk mencatat kritik dan saran dari para penguji. Kita langsung ke penguji pertama, yaitu Pak Rahmat Hakiswanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya share dulu ya. Saya nggak nyalain kamera ya. Gimana nih? Sudah terlihat? Sudah wajah terlihat? Suaranya Halo. diaktifkan dulu. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Saya. Ini tulisan apa? Di naskah dulu. Kok sih? Aduh, batukku semuanya datang lagi. Nah, ini. Pertama yang saya mau tanya, saya agak lupa di panduan paling banyak berapa kata untuk abstrak? 250, Pak. Oh, 250 ya? Iya, 250. Bukan 200 ya? Oh, sudah, kalau gitu 250 berarti masih sampai ya. Sorry. Kemudian, nah biasanya ada orang kalau misalnya dia buat analisis, kemudian dia buat membangun suatu sistem, kadang ada yang menampilkan hasil, ada yang menampilkan langsung hasil analisisnya juga ya. Nah ini kalau saya sarankan sebaiknya hasil penelitiannya dulu, apa yang dihasilkan, output dari sistemnya apa, baru disertai dengan mungkin hasil ujinya boleh. Contoh kayak begini, sistem misalnya prediksi ya, yang paling gampang prediksi ini dengan hasil ini adalah hasil penelitian ini berupa sistem yang dapat memprediksi kelulusan dengan akurasi sekian persen. Akurasi itu kan berarti kan berdasarkan hasil uji kan, ya toh. Jadi saya sarankan hasil penelitiannya dulu, baru hasil ujinya seperti apa. Kan kamu buat kan sistemnya jadi dulu toh, baru diuji kan? Iya. Iya kan gitu. Nah, ya, makanya saran kalau ini kan pengujian dulu, baru masuk ke hasil. Jadi sebaiknya saya sarankan hasilnya apa dengan hasil ujinya seperti ini gitu misalnya. Oke gitu ya. Itu yang pertama dari boleh dicek di beberapa jurnal-jurnal, kebanyakan seperti itu. Ya, kemudian kata kunci nggak perlu pakai ini underscore.
Ya, Oh, kata kunci itu bukan berarti cuma satu kata, tapi frase bisa masuk. Frase itu kata majemuk. Sama di bahasa asing juga begitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa asing, misalnya naskah ilmiahnya menggunakan bahasa asing. Nah, karena kita pakai bahasa Indonesia, kan penulisan ilmiah itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar kan. Nah, pembentukan kata tidak ada menggunakan underscore dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang ada juga paling garis datar, itu pun berlaku untuk kata yang berulang. Kata yang berulang itu apa? Kan kata juga kan, walaupun terdiri dari dua kata. Frase juga gitu. Kayak rumah sakit. Ada rumah, ada sakit. Tapi rumah sakit kalau dipisahkan nggak bisa. Rumah sakit itu satu kesatuan. Dia merupakan kata. Dia bukan kalimat, dia kata, tapi apa? Kata majemuk. Jadi kata majemuk boleh di sini. Jadi yang keliru malah pakai underscore. Oke? iya Pak. Sebelumnya waktu saya nonton, izin jauh dulu Pak. Iya, boleh silakan. Sebelumnya waktu saya nonton penelitiannya mahasiswa lain, sumber yang saya ambil waktu itu Bu Fatma bilang kalau terpisah gitu pakai underscore jadi Pak. Iya, saya sudah koreksi. Saya Maaf juga gitu. sudah diskusikan waktu itu dengan Ya. Fatma, karena kita harus pakai bahasa Indonesia. Jadi yang kita tulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Nah, itu memang saya bilang mungkin ada beberapa reviewer yang minta ini kebanyakan jadi kasih underscore. Tapi itu kan 1 banding berapa. Jadi kalau secara general Anda lihat jurnal lokal kah, jurnal internasional kah, semua hampir tidak menggunakan underscore, tapi frase. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi memang kita harus mengikuti bahasa Indonesia yang karena ini naskahnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus bahasa Indonesia yang baku. Oke. Saya lanjut, ini sudah. Bentar ya. Oh, ini nggak perlu. Sabar. Aduh. Ini. Oke, ini nggak perlu deh. Ini satu saja. Nggak jadi ya. Cuma ini nih. Setiap gambar, saya ada taruh di bawah, tapi karena jadi setiap gambar, nanti di bawah ini ada penjelasan, harus ada referensi ke gambar. Ngerti itu maksudnya? Sorry ya. Ya, ada gambar di atas begitu. Ya, masalah. Jangan pakai kata di atas. Oke. Dalam penulisan, jadi referensi gambar harus ditulis gambar plus nomornya. Jadi jangan pada gambar di atas, pada gambar di bawah gitu toh, pada gambar berikut, sebaiknya pada gambar 4.7, pada gambar 4.10 gitu. Ya. Iya, Pak. Nah, aturannya seperti itu. Untuk semuanya nanti dicek ya. Nah, kemudian ini kan nggak jelas ini namanya perangkat keras 1, perangkat keras 2. Ini maksudnya apa? Perangkat keras 1. Ini yang mau difokuskan ke apanya? Nah, itu cuma berbeda gambar ya Pak. Itu dalaman dari perangkat keras. Iya. Kemudian Sedangkan nama gambar itu harus jelas loh menamakan gambar. Judul gambar itu harus jelas untuk gambar apa ini gitu loh. Ya kalau perangkat kelas 1, perangkat kelas 2 itu kan bukan nama. Paham ya maksudnya ya? Iya Pak, ya. Nah, misalnya kamu menunjukkan gini kayak gambar 2 misalnya. Gambar 2 yang kamu mau tonjolkan kan ininya kan? Iya. Iya, LCD-nya kan? Iya. Tampilan depannya dari perangkat keras. Iya, gambar keras adalah
tulis saja bagian depan atau yang kamu sebutkan ini bagian apa LCD gambar 413 adalah ini kan apa namanya nih sensor LCD. ya LCD sensor LCD ya Itu LCD aja Pak. Kalau LCD sensor ini itu apa? sensornya. Sensornya kamu sebutkan sensor bagian gambar adalah bagian muka dari not MCU atau gambar 413 adalah sensor dan kelembapan apa nih LCD ini seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi harus ada nama gambarnya harus jelas. Nah ini sebutkan saja. Nggak apa-apa disebutkan di sini. Gambar 412 adalah ya kamu sebutkan sini kamu kan jelaskan tentang apa nih? Mungkin perangkat keras tampak dalam sama perangkat keras tampak depan ya Pak. Perangkat keras tampak dalam, tapi disebutkan perangkat kerasnya mungkin perangkat not MCU-nya kah atau apanya begitu? Itu bisa juga sih perangkat keras tampak, ya mungkin tampak dalam. Karena ini kan satu kesatuan sebenarnya toh, jadi satu toh, bukan dua hal yang berbeda kan? Bukan. Nah ya kalau perangkat keras satu, perangkat keras dua ini seolah-olah ini barang yang berbeda. Kalau saya ya toh, barang yang sama. Ya, mungkin bisa perangkat tampak dalam apa tadi? Tampak dalam dari apa? Apa sih namanya? Kamu yang tahu lah seperti itu. Jadi seperti itu. Biar pokoknya jangan perangkat kelas 1, perangkat kelas 2. Biar kita nggak ini. Kemudian ini coba ya. Implementasi perangkat lunak. Nah, implementasi aplikasi Android. Tapi biasanya kalau begini ada dua gambar gini. Nah, ini juga kan tidak ada referensi gambarnya atau jadi harus masuk semua ya. Pokoknya setiap ada gambar harus ada referensi gambarnya. Penjelasan ke referensi gambar. Kalau ini apa nih? Gambar apa namanya? Tampilan itu splash screen, tampilan awal screen. Dan ini itu menu utamanya setelah masuk. Biasanya sih ada yang kalau ada dua gambar gini digabungkan dua gambar berbeda, bisa di sini dikasih A, splash screen B. Seperti itu. Itu baru ditulis ke gambar 4.11, rupanya implementasi muka. Jadi nanti sebutkan gambarnya implementasi muka, untuk A adalah splash screen, untuk B adalah apanya gitu toh namanya. Nah, kemudian ini kenapa kosong? Itu buzzernya berbunyi sih Pak, makanya saya nggak taruh gambarnya. Kalau bisa dilengkapi. Saya tampilin gambar buzzernya aja gitu atau gimana? Buzzer berbunyi saat terdeteksi api. Karena ini kan nggak mungkin kan, kita nggak mungkin kasih masuk suara kan? Ya udah kan prinsip pengujian itu ini yang perancangnya, ini tim penguji. Tim penguji mengisi apa yang dia lihat hasilnya. Kalau saya sebagai penguji misalnya bahwa saya harus uji buzzer bunyi atau tidak waktu kena dideketin dengan api kan gitu kan. Ternyata bunyi, ya saya tulis buzzer berbunyi saat terdeteksi api. Ya kamu tulis gitu aja. Jadi sehingga hasil yang diharapkan dengan hasil ujinya itu harus, kalau mau valid dia harus sama. Konsep pengujian seperti itu. Tetapi yang menguji sebenarnya adalah independen, orang yang berbeda daripada yang membuat ini gitu. Sehingga nanti setelah diuji baru dicocokkan dengan ininya, hasil diharapkan apa? Buzzer bunyi saat terdeteksi. Oh, ternyata hasil pengujian dilakukan oleh penguji ditulis di sini. Buzzer tidak berbunyi gitu misalnya. Oh, berarti kan tidak valid kan gitu kan? Nah, tapi karena ini kan kita mengikuti
anggap saja sudah diuji, ya walaupun mungkin kamu sendiri yang uji, ya kita ikutin aja di sini ditulis aja. Nggak usah selalu gambar, nggak apa-apa. Paham ya? Iya nggak, Fauzan? Paham? Paham. Oke. Atau bisa buzzer hasil pengujiannya ini kan, ya mungkin ada tambahan sedikit ya. Buzzer berhasil berbunyi saat terdeteksi api. Gitu. Tapi kondisinya pasti kan mirip, sama ya sebenarnya gitu. Kalau memang mau valid, gitu ya, nggak boleh dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong berarti nanti dianggap hasil yang diharapkan hasil uji nggak ada. Kalau hasil uji nggak ada, valid atau tidak? Enggak. Kesimpulannya kan gitu. Logikanya kan seperti itu, toh? Nah, kata valid itu jika hasil yang diharapkan sama dengan hasil uji. Gitu. Nah, berarti konsep prinsip kerjanya harusnya dia terpisah. Ini yang ngerjakan orang lain, ini yang ngerjakan tim lain. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini saya masuk ke sini sekarang. Saya ada waktu ya. Ini kan termasuk microcontroller kan? Iya, Pak. Biasanya microcontroller ini kan ada program yang ditanamkan kan untuk bisa mengenali mungkin perangkat-perangkat yang mau dihubungkan gitu ya. Iya. Nah, yang kamu bangun ini ada tidak program yang ditanam di dalam microcontroller tersebut? Atau kamu pakai yang sudah jadi? Kayak codingannya ya, Pak? Iya, ada kode-kode yang kamu sematkan tidak ke dalam? Ada. Iya? Ada. Pakai bahasa? Bahasanya setelah saya cari tahu pakai Arduino IDE, Audio IDE, tapi itu bahasa yang mirip dengan C. Jadi itu bahasa dari aplikasinya sendiri, tapi mirip sama C. Ada jadi tidak kamu mungkin masukkan bahwa menjelaskan bahwa kan di sini kan ada ini. Karena tadi saya lihat penjelasan kamu ada perancangan perangkat lunak. Nah, saya berpikir, nah memang kalau model microcontroller kan ada kode yang biasanya disematkan mungkin untuk dia bisa untuk mengenali sesuatu kah, atau mungkin seperti itu ya. Untuk bisa menjalankan sesuatu. Atau mungkin ada modifikasi. Ada toh? Ada. Nah, kenapa itu nggak dimasukkan? Ada tidak dimasukkan? Untuk codingannya tidak saya masukkan. Nanti kayak gitu Pak tampilannya. Ya, tapi itu tampilan aplikasinya aja, saya tidak tampilan aplikasinya masukkan. aja ya. Ada tidak penjelasan itu? Di perancangan saya cuma jelasin alur programnya aja, tidak sampai menampilkan. Kalau alurnya itu kan arsitekturnya kan biasa aja kan. Justru untuk mengendalikannya itu. Karena otaknya kan ada di microcontrollernya toh? Iya Pak. Karena begini loh. Ini kan alat-alat yang kamu ini kan barang sudah jadi semua. Ya, barang saya juga mana? Ya inilah mana rancangannya. Aduh, naik turun. Sabar. Ini. Barang ini kan nggak bikin, artinya barang beli toh, barang jadi toh? Iya Pak. Betul tidak? Barang jadi baru dihubungkan ke sini. Sedangkan otaknya di sini, pengendalinya kan di sini toh? Iya. Termasuk nanti dia harus mengirim ke sini, kemudian bisa dibaca oleh Android menggunakan ini gitu toh. Nah, kemudian jadi pengujiannya sebenarnya lebih kepada bagaimana kerja ini sama kerja ini. Sensor gerak kan kamu uji toh. Iya. Kamu ujinya apa? Pakai api, kamu dekati dengan sensor gerak gitu. Sensor gerak, saya gerakin benda. Oh sorry, kalau sensor api kamu gerakin ke arah api kan gitu, ke arah sensornya toh? Iya. Ya, toh? Sebenarnya itu nggak perlu diuji. Barang ini barang pabrik. Ngapain kamu uji lagi? Barang pabrik biasanya kan sudah ada.
Betul tidak? Kamu beli sesuatu, beli alat sensor, itu sudah ada. Dia seberapa, radiusnya seberapa dia mengenali. Ya kan seperti itu toh? Iya. Ada tidak di bukunya? Ada. Jadi untuk apa di tes lagi? Jadi tes-tes itu sebenarnya nggak perlu. Kalau kamu tes barang itu berarti kamu nggak percaya dengan alat pabrik. Tapi nggak perlu. Karena fokusnya kita bukan untuk ngetes alat sensor geraknya. Alat sensor gerak ini sudah ada ketentuan pabrik bahwa api radius sekian dia akan baca. Radius sekian masih aman gitu. Betul tidak? Iya. Contoh kayak saya dulu di galangan kapal. Ya dulu saya engineering di sistem perkapalan termasuk desain listrik, semua untuk kebakaran segala macam, sensor-sensor api. Nah, kita mau pakai sensor api apa? Atau begini, kita buat ruangan satu. Nah, dalam ruangan itu kan harus ada sensor. Sensor api, ada smoke detector, ya kan gitu toh. Ada fire detector. Nah, ruangannya sebesar apa? Nah, kita butuh sensor api yang seperti apa? Ya kita cari katalog. Oh, kalau gini sensor apinya harus ini. Karena di situ sudah ada bahwa dia radius mengenali apa gerak atau api atau asap seperti apa itu sudah ada di situ. Jadi nggak perlu lagi dilakukan pengujian untuk yang ini. Ya itu, karena ini barang pabrik. Justru di sininya ini yang harus kamu uji. Masuk toh? Iya. Betul tidak? Kamu beli barang ada tidak apa petunjuknya bahwa radiusnya sekian 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 ada kan biasanya kan? Ada. Iya, untuk apa kamu bawa api lagi dekat-dekat lagi gitu nggak usah. Dari situ kamu sudah punya ini. Gitu. Itu petunjuk namanya manual. Ya, manual bukunya. Oke, dari saya itu saja. Jadi mungkin untuk pengujian-pengujian itu nggak perlu dikasih masuk. Ya, karena itu barang pabrik. Barang pabrik sudah jelas. Atau ada respon dari kamu? Itu dari saya. Kalau ada sanggahan silakan. Kayak gini nih. Hasil uji sensor segala macam. Ini sensor mana? Sensor api. Jadi kalau sensor api Pak menjawab itu katanya aman, mampu sampai 1 mati 90 cm itu sudah kadang ada kadang tidak. Tapi secara garis besarnya katanya di sensornya itu mampu mendeteksi stabil di 60 derajat di depan sensornya. Saat saya uji juga di samping-samping di sudut-sudut samping sensor juga masih mampu jika dia jaraknya itu 10 cm ya samping-samping. Kayak gitu sih Pak. Tapi secara garis besar sih sama dengan yang ini di petunjuknya di manualnya toh? Iya. Iya, seperti itu maksud saya. Jadi kecuali kamu punya penelitian itu berhubungan dengan apa memang untuk menguji ya itu seberapa baik misalnya toh peralatan-peralatan ini, tapi kan tidak. Kamu fokusnya adalah membangun ini kan. Sisi monitoring kan dan peringatan dini toh. Ya, toh. Nah, biasanya kalau seandainya alatnya sudah lama udah jelek itu lain cerita. Ya toh. Ya nanti kasusnya beda lagi. Jadi kasusnya bukan beda lagi, bukan lagi monitoring dan peringatan dini. Kasusnya mungkin kamu seberapa baik peralatan ini bisa bertahan dalam penggunaan di ruangan misalnya kayak begitu toh. Nah, itu pengujiannya terhadap alat-alat itu. Tapi kamu ini fokusnya di sini.
Sedangkan alat-alat itu adalah alat-alat yang dibeli, yang sudah ada manual book-nya. Kena toh? Iya, Pak. Nah, Iya. iya, gitu. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kita berlanjut ke penguji 3, Pak Norman, karena Pak Elvis nggak bisa hadir. Nanti Fauzan hubungi Pak Elvis untuk ujian susulan ya. Kita lanjut ke penguji ketiga, Pak Norman. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar, Fauzan? Dengar, Oke. Pak. Saya nggak banyak sih yang mau saya koreksi. Paling saya pengen lihat aplikasinya aja. Memang nanti ada, Ibu Emi, mohon maaf, ada sesi untuk cek aplikasinya ya, pengujian aplikasinya ya. Ada, nanti selesai ini dulu, baru masuk ke sesi ketiga tentang itu demo program. Saya minta maaf juga ini karena saya lihat tadi Pak Rahmat juga sudah banyak sekali yang dikoreksi secara tata tulis. Mungkin ada beberapa di tata tulisnya Fauzan itu yang penggunaan tata bahasa Inggrisnya masih belum dimiringkan. Nanti itu saja tolong dicek kembali. Itu saja dari saya. Langsung kita masuk ke pengujian aplikasi. Ada yang mau saya tanyakan soalnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Norman. Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu demo program. Kepada Saudara Fauzan dipersilakan. Recording in progress. Oke, selamat siang kembali. Untuk alat yang saya gunakan, tampilan depannya seperti ini. Ini sudah saya nyalakan. Jadi alat ini akan mendeteksi suhu dan kelembapan dan menampilkannya di LCD seperti ini. Kemudian ini lampu deteksi kalau sudah terhubung dengan WiFi. LED-nya ini akan nyala, kalau belum terhubung ya mati. Ini sensor PIR-nya dari depan. Kemudian ini sensor apinya. Dan terakhir ini sensor suhu dan kelembapan. Untuk yang pertama, saya mungkin akan menguji apinya. Mohon maaf sebentar. Di sini saya menggunakan lilin seperti ini. Jadi terdeteksi. Ini alatnya, kemudian
apinya kita taruh di depan seperti ini dengan jarak yang sekian, maka buzzernya akan berbunyi. Fauzan tidak kelihatan Kemudian- jaraknya. Oh, Apinya tidak kelihatan. Maaf, kalau bisa dikasih agak mundur sedikit, kamunya agak mundur sedikit atau gimana supaya bisa kelihatan. Oke, siap. pas seperti ini. Nah, ini deteksinya agak lama. Nah, seperti ini. Karena cek dulu jaringannya ada atau tidak. Oh, berarti aplikasinya itu dia ngecek ke jaringan si sensornya ini ketika mau bunyikan buzzer itu dia ngecek jaringannya dulu ya? Iya, yang ngecek jaringannya. Jika jaringannya ada, ya kirim sambil membunyikan buzzer. Jika jaringannya tidak ada, dia Jadi membunyikan bukan- buzzer aja. Jadi bukan dia, berarti dia tetap harus correction dia tetap harus ngecek jaringannya dulu ya? Nggak ada ketika di starting awal itu dia nggak langsung ngecek jaringannya, dan ketika stabil ya udah dia nggak cek lagi ya. Tetap dia harus cek lagi setiap kali ada gerakan, ada anomali ya. Iya, Pak. Ya, jadi ya ngecek dulu karena untuk codingan ke web server itu agak berbeda. Jadi untuk yang dari awal, iya ya ngecek di awal tuh untuk menampilkan data sensor suhu di HP. Seperti itu. Oke. Fauzan, Ya, Pak. coba muka mulai tampilkan dulu peralatannya. Oh. Oke, gitu toh. Ini Alat ini taruh di mana nanti? taruh di dalam ruang Taruh server. toh. Kan untuk mencegah kebakaran di Iya. server toh. Nah, ingat sekali lagi ya. Jadi tadi kan waktu kamu uji karena alat sensornya ada di dalam ya. Di dalam box Mulai ya. api, Alat sensornya alat sensornya ada semua situ ya. ini. Api, gerak ya, sama Iya. apa satu lagi? Suhu dan kelembapan. Nah, sebenarnya kan kalau peralatan gini kan otomatis pada saat dia misalnya api didekatkan, sensornya kan langsung nangkap. Gitu ya. Terus Iya, Pak. tadi buzzernya berbunyi ya. Itu kan kalau berbunyi itu kan berarti kan karena untuk orang yang mendengar berarti harus bunyi itu dikhususkan untuk orang mendengar, betul kan? Iya, Pak. Berarti kalau orang mendengar, orangnya itu berarti ada yang bertugas. Gitu kan? Iya, Pak. Kalau Iya. orangnya nggak ada yang bertugas, bunyi itu berguna tidak? Enggak kan? Untuk di kantornya saya, Pak, itu ada untuk ruangannya sih sendiri, tapi kantornya saya tuh di Skyline tuh ada orang yang shift sampai 24 jam. Di servernya. Nah, untuk di servernya itu nggak ada orang, tapi di dalam kantor tuh ada orang yang shift. Nah, Jadi buzzernya kedengaran tidak? Kalau bunyi gitu di ruang server kedengaran atau tidak? untuk buzzer yang saya gunakan sih buzzer kecil sih, Pak. Tapi Maunya nggak untuk kedengaran kan? iya, maunya Berarti untuk kalau ada kebakaran bunyinya nggak kedengaran kan? Iya kan gitu sih, kan? iya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita buat ini karena fokus kamu itu ada bukan ngetes untuk di dalam ruangan. Fokus kamu monitoring. Belum. Jadi kalau seandainya ada bunyi di dalam, ada yang berbahaya, harusnya kan terkirim ke Android toh. Seperti yang kamu lihat. Nah, jadi kuncinya di situ. Karena kalau saya bilang, kalau yang diuji adalah bunyinya dalam, orang nggak dengar di situ. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, ada api, biar bunyi 100 kali, orang nggak dengar. Udah kebakar, nggak dengar. Nah, itu maka konsepnya yang kamu buat itu kemarin adalah, nah hal-hal seperti ini diakali dengan karena tidak bisa saat didengar atau jauh. Nah, ada notifikasi. Ada notifikasi toh? Iya, ada. Di Androidmu toh? Iya. Berarti bunyi toh? Notifikasinya. Iya,
Jangan nggak bunyi. Kalau nggak bunyi juga nanti percuma aja gitu. Nah, justru yang saya pengen itu ya ujinya itu di situ. Androidmu itu menerima itu atau tidak. Jangan uji itunya. Kalau uji itunya ya udah jelas. Pabrik udah menentukan loh. Kalau bunyinya kecil gitu ya nggak ada gunanya orang. Nah, yang bergunanya itu Androidnya itu ngirim notifikasi. Kalau misalnya kayak kamu di situ ada kantornya, bunyinya kan nggak kedengaran. Kalau nggak ada notifikasi, tiba-tiba udah kebakar aja. Wah iya karena bunyinya kecil. Tapi kalau ada notifikasi, ini ada notifikasi, ada api, langsung ke sana. Betul kan gitu dong? Ya Pak. Atau saya keliru? Ya. Ini untuk buzzernya juga alatnya karena tidak ada dan saya pengen langsung pasang ke ininya, jadi mungkin itu saya terlewat. Tapi kalau memang ada pengembangannya, buzzernya mungkin saya bisa pasang di luar ruangan. Nah, itu lain cerita lagi. Itu lain cerita. Yang kamu fokus adalah penelitian kamu itu apa. Makanya gunanya ada batasan masalah. Orang meneliti nggak bisa semua-semua mau dikerjakan, nggak bisa. Bullshit bisa ngerjain semua. Kita ngambil salah satunya gitu. Perlahan. Secara apa yang bisa kita kerjakan, ada manfaatnya, seperti itu. Ini fokusnya kan di sisi monitoring dan peringatan. Nah, sisi monitoring dan peringatannya itu fokusnya ada di mana? Informasi ke mana Android-nya, karena HP itu mungkin selalu ada di orang pegang kan gitu toh. Nah, jadi dia cepat tahu gitu. Nah, itu coba kamu uji itunya, itu yang saya mau lihat. Untuk Android-nya gimana? Tadi saya uji API-nya. Ya nggak apa-apa, API-nya coba kamu masuk API-nya, berapa respon, berapa lama dia bisa tampil di Android. Gitu. Justru itu yang harus kamu uji loh. Justru itu yang harus kamu uji. Kalau ada API di server, dan gitu coba. Ada API di server, tadi kan bunyi kan? Oke, mungkin bunyi itu ya bukan berarti nggak berguna juga, tapi berguna kalau ada orang yang di sekitar situ. Tapi kalau kebanyakan kemarin sempat dibilang kan, ya kalau nggak salah, ya Pak kadang-kadang kan tidak ada orang di situ, jadi perlu ada informasi kan, bisa monitoring dari jauh seperti itu. Nah poinnya sebenarnya di situ. Artinya gini, yang diuji jadi tadi sempat kan kamu Norman tanya, kamu bilang, oh dia tunggu dulu bunyi, toh? Bunyi sensornya kan karena harus ada wifi. Kamu yang tahu teknisnya. Nah bunyi sensor itu dengan yang diterima di notifikasi di mana di Android itu berapa lama. Jangan sampai misalnya kan totonya sudah bunyi, Android notifikasinya terlambat setengah jam misalnya. Wah udah kebakar itu servernya kalau orangnya di luar. Paham toh? Justru real time-nya itu loh, berapa ada selisih kah tidak? Ya. Untuk aplikasinya. Nah ini untuk aplikasinya sendiri. Kalau misalnya saya berikan gerak, sorry, Fauzan. Jaringan kah? Jaringannya dia, Pak. Jaringannya lola kayaknya. H+ itu di HP-nya. Aduh, ini gara-gara makan
Gado-gado nih batuk sekambu habis. Aduh. Bapak makan pedis apa? Tidak, kacang tuh gado-gado tuh. Oh. Habis pengen banget ya. Makan saja Pak, yang penting bahagia Pak, betulan. Iya, biar imun naik, betul sekali. Betul. Ya biar gini saya kerjanya makan, lapar terus. Mana nih mukanya dia? Fauzan. Suaranya di unmute dulu, Fauzan. Itu masih di mute. Mohon maaf sebelumnya jaringannya hilang tadi. Oke, jika saya ulang Kita mau lihat lagi, bagaimana respon dengan notifikasinya suhunya pada saat kamu coba dekatkan tadi lilin sama alat sensornya. Jangan geraknya. Yang ini kan yang muncul kan suhu dulu, yang saya suhu aja dulu. Tuh, derajat kan muncul tuh Pak. Kenapa Norman punya ini? Norman yang ngomong ya? ini di tempat Saya ngomong tadi. Aduh, sorry. Masih ini ya. Jaringan gimana, Mafi? Sampai bunyi, terus saya mau lihat perubahan suhunya, notifikasinya. Dia berapa? Coba kita lihat. Suhunya berapa harusnya? suhunya sebelumnya terlihat kan, saya majukan ini. Itu berapa? Tadinya 7331 untuk lembabannya 73. Nah, Saya dekatkan apinya. iya. Suhunya berapa di situ? Dia baca suhu berapa? Kalau dekat api. 31 itu terlihat Pak, suhunya naik 32. Ya, terus. Jadi responnya cepat ya? Iya, kalau cepat atau tidak kayaknya tergantung jaringan juga Pak. Nah, itu yang harus kamu, ini yang kamu uji sebenarnya. Karena apa? Kan sistemnya kan monitoring, ya toh? Sistemnya monitoring. Jadi apa yang kamu uji di situ, bagaimana kiriman ke sana. Kalau responnya cepat, harus kamu uji toh. Kamu uji berarti dengan mungkin jaringan yang stabil dengan yang tidak stabil. Nah, pada saat yang stabil, misalnya, ternyata responnya cepat gitu toh. Dengan yang tidak stabil, bagaimana kiriman notifikasinya, berapa lama terlambat gitu. Nah, kalau dia terlambat sekali, kan berbahaya toh. Betul tidak? Nah, itu. Poinnya di situ punyamu. Jadi nggak perlu lagi nguji-nguji jarak ini ke sini. Itu pabrik punya kok, jadi nggak perlu lagi diuji. Justru kamu punya kan sistem monitoring, peringatan dininya di mana? Ya di Android-nya itu, karena posisi orangnya tidak di dalam server. Dia tidak bisa tahu apa yang terjadi di dalam server. Berarti Pak, maaf izin bertanya. Saya harus mengecek kecepatan internet dari WiFi dan kecepatan internet Android yang terpasang. Kemudian mengeceknya lagi dengan kecepatan sekian berapa lama terkirim, dan kecepatan sekian berapa lama terkirim. Seperti itu ya? Ya bisa juga seperti itu. Nah, kalau mau lihat. Ini saja uji pakai teknik yang sama tadi waktu pakai uji waktu toh. Misalnya jam 10, jam 11, jam 3, jam 1, lakukan berapa kali waktu pengujian aja. Sehingga nanti dicatat, kalau saya nguji jam segini, sekian detik. Kalau saya nguji jam segini, sekian detik. Nguji jam segini, dapatnya sekian detik.
Ya, bisa juga yang Pak Jim bilang, tapi dengan catatan bahwa memang servernya internetnya provider yang dipakai sudah fix ya di sana. Bisa dipakai fix loh servernya internetnya toh. Iya. Iya, jadi pakai jaringan yang di sana aja. Nah, mungkin bisa waktu jam sekian, kamu cari waktu yang tidak sibuk dengan waktu sibuk. Kepadatan, tahu kepadatan lalu lintas, kepadatan traffic internet toh di jam-jam sibuk bagaimana responnya? Karena bisa jam-jam sibuk kan mungkin ada penurunan bandwidth ke apa segala macam toh, karena internetnya fix. Kecuali internetnya nggak fix, providernya gitu. Oke. Karena gini lihat, masalahmu kan coba coba buka sedikit ya, kamu punya yang di slide-mu yang permasalahanmu. Saya mesti cek aja sih, terlalu banyak. Ini Pak. Pak Kiki, mohon maaf, Ya. saya coba bertanya sebentar, boleh? Boleh, silakan. Saya cuma memahami Pak dulu. Fauzan, saya coba mau tanya, itu di aplikasi di Androidmu, ada nggak notifikasi yang kasih tahu kalau si sensor ini tidak terhubung ke internet? Karena kan dari penjelasanmu yang ada, yang sudah kamu jelaskan ke saya tadi, ke penguji tadi, bahwa koneksi internetnya yang memastikan dia koneksinya berjalan, tidak ada LED untuk indikator. Nah, kita asumsikan seperti ini. Kamu tinggalkan server kan, posisinya server ini kosong, tidak ada orang di dalamnya. Nah, si admin ini yang orang admin servernya ini yang punya akses ke server, mereka di rumah posisinya. Terus bisa tahu si sensor tetap terhubung dengan internet gimana? Ada nggak notifikasi di aplikasi Android-nya? Kalau itu sudah sempat saya coba Pak, tidak bisa Pak. Jadi berarti kalau misalnya si sensor ini tidak connect ke internet atau misalnya modemnya bermasalah, ya udah lost, datanya hilang begitu saja. Iya, datanya tidak terkirim dan apa gitu. Dan di Android pun tidak ada notifikasi apapun. Tidak ada. Jadi dari kan itu berarti riskan ya di situ ya sebenarnya. Karena gini, ya kita bisa asumsikan bahwa somehow tiba-tiba modem lost, internet mati nih. Modem nggak tahu kabel fiber optik di sana di daerahmu di sekitar server itu ada yang putus atau apa kan kita tidak tahu. Apalagi kamu kan ini posisinya di yang gardu induk Skyline ya. Iya. Ya, yang di Skyline kan otomatis kita tidak tahu nih, apalagi sering terjadi tuh. Kabel putus di jalan mana terus nggak tahu apakah di atas terganggu atau tidak, kan? Nah, berarti itu kan nanti kalau memang tidak bisa atau memang tidak ada, tolong ditambahkan di saran. Ya. Saran. Itu saja. Ya, tambahkan di saran bahwa memang harus ada nanti di pengembangan berikutnya harus ada notifikasi ke si sensor hubung. Itu atau si Node MCU-nya tidak terhubung ke internet gitu. Iya. Karena kan di notifikasimu saja, di buzzernya sama di notif yang muncul pun semua kan internet kan. Nah, sementara tidak ada yang menjaga konektivitasnya, si Android tidak tahu, si admin tidak tahu bahwa Node MCU ini lagi terhubung atau tidak. Pokoknya dia tahu aja ketika ada suhu gitu kan. Nah, kalau kondisinya si Node MCU ini tidak ada notif, kelihatan di aplikasi Android-nya seperti apa? Kalau si Node MCU-nya tidak connect internet, di Android-nya terlihatnya apa?
terlihat seperti terakhir Seperti- kali Oh, terakhir kali sensor terbaca ya? ya, sudah saya coba cari tahu belum dapat caranya sih. Nah, iya, sudah. Berarti masukkan di pengembangan saja kalau kayak gitu. Tidak apa-apa Iya, sih sebenarnya. Fauzan, di itu ada waktu catatnya tidak? Bisa dilihat Catat waktu apa? catat tidak? Catat 32 derajat Celcius, waktu catat berapa gitu. Mungkin kalau gitu, kalau berarti historinya. Di histori pencatatannya, maksudnya di histori sensornya. Itu kan data dikirim ke server, Android. ke Firebase kan? Nah, di Eh, Firebase itu ada pencatatan waktunya nggak? tidak ada Pak, saya pakai real time database jadi. Jadi yang bisa Oke. ditampilkan hanya angka ya, angka misalnya 31 derajat Celcius selesai udah kita aja tahu. Begitu. Ya kita tidak bisa tahu 31 derajat Celcius dicatat pukul berapa gitu kan. Pak. Kalau yang muncul di atas di aplikasi HP, maaf saya matikan juga ke HP Pak. Ya, silakan. Ya itu pengembangan. Kalau memang nggak ada, ya sudah pengembangan. Nanti disaran saja untuk pengembangan ke depannya. Pengembangan di sisi Android-nya itu. Iya, untuk tambah waktunya. Kalau saya sih itu aja. Yang tadi aja itu. Saran. Kalau saya pengujiannya di situ aja. Karena kan tadi kan jaringannya kan fix. Jaringannya sudah jelas pakai jaringan apa. Nah, yang mau diuji adalah jaringan ini handal atau tidak gitu terhadap pengiriman ininya juga apa? Notifikasinya ya kan. Jadi seandainya diuji jam sekian, jam sibuk. Oh, ternyata kalau jam sibuk mungkin selisihnya cuma 2 detik. Ya berarti nggak jadi masalah. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kamu punya itu cara monitoring real time dia sudah bagus. Ya, berarti kesimpulan pertamanya tadi kena itu toh. Sistem Iya. ini dapat membantu monitoring dan monitoring server. Berarti kesimpulan itu bisa dipakai karena ternyata hasil pengujian jam sibuk 2 detik, hasil pengujian kosong 1 detik. Nah, berarti kesimpulan pertama bisa. Kan dari hasil pengujian toh dilihat toh jaringannya sudah cukup baik, penerimaan baik. Karena kan prinsipnya monitoring, karena seperti kau bilang belum ada monitoring ya, kuncinya karena orang tidak ada di situ, orang jauh, buzzer juga kalau bunyi nggak kedengaran. Jadi yang paling pentingnya adalah notifikasi yang bunyi di. Tapi notifikasinya bunyi nggak di itu? Tadi kayaknya nggak bunyi ya di Android. Saya kasih suaranya mati di HP. Oh, muncul kok Pak. Kalau saya lihat di sini muncul kok. Suaranya ya? Iya. Suaranya dari desktop. Suaranya harus kasih mati suara tadi. Nah, suaranya harus dibedakan dengan apa? Dengan ini. Dengan suara WA ya, nanti dikira WA lagi. Ternyata server kebakar. Ya Pak, kalau masalah itu juga nanti dikasih tahu HP apa yang dipakai. Kalau masalah suara di aplikasi sendiri sudah bisa kita atur aplikasi apa suaranya apa begitu. Oke. Di HP masing-masing bisa. Ya. Terus yang masalah waktu tersimpan atau tidak, yang terlihat ini gerak itu 9 menit yang lalu ya. Tersimpan cuma itu aja sih Pak. Geraknya agak telat. Waktu terakhir muncul itu 9 menit yang lalu. Ada tulisannya di atas. Oh iya. Berarti itu cuma aja. itu. Berarti ada itu. Iya, berarti kan sudah. Iya. Cuma tidak tertampil di Android-nya. Tidak tertampil di Android-nya sih ini loh. Cuman ada di notifikasi saja. Iya, dia di sini notifikasinya ya. Notifikasinya saja. Oh ya, nggak jadi masalah sih. Itu aja sih Pak. Nggak, saya pikir notifikasinya itu di ininya. Oh, di luar sini boleh juga sih, nggak apa-apa. Nanti tinggal dicek toh. Iya, nanti kalau ada apa-apa bisa dicek. Tapi kalau kekurangannya sih kalau sudah dihapus ya sudah hilang aja gitu Pak. Tapi paling bagus dia munculnya juga di itu, boleh tadi di sana ya, nanti tinggal dikembangkan aja di sini. Ada. Ya ini tadi saya masuk bisa ditulis tidak di sini. 72. Karena kan satu. Dicatat satu bagian. Karena monitoring ini kan biar satu kali lihat toh, orang satu kali lihat ini toh.
yang bertugas satu kali, oh suhu sekian ini, oh ini gerak ini, oh ini ada yang gerak tapi berapa menit yang lalu atau berapa jam yang lalu. Sudah bagus kok itu. Ya, Pak. Hanya pengujiannya diganti ya. Pengujian. Oke. Silakan Fauzan. Iya, mau saya tanyakan lagi Pak Rahmat, pengujian jam sibuk dan jam tidak sibuk itu saya cari lagi teori jam sibuk dari Telkomsel atau gimana? Jam-jam sibuk kan bisa kamu jam-jam kerja. Maksudnya di jam kerja di tempat kalian gitu loh. Orang banyaknya di tempat kalian tuh tempat kerja ruang server itu berapa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Biasa kalau nggak salah Jam kerja. Jam-jam sibuk ini, jam-jam sibuk itu traffic, penggunaan traffic toh, traffic. Biasa kan orang jam kerja pasti orang kan pakai internet akses ya. internet toh. Nah, terus sama kalau jam-jam apa? Hari libur kah, apa jam-jam apa malam, tadi Pak Jim sempat bilang malam itu kalau orang istirahat kan juga banyak pakai internet kan gitu misalnya. Oke. Makasih. Sama ya jam-jam yang kosong itu biasa apa pagi. Kan bisa dites jam-jam 6, jam 7. Itu kan orang nggak ada, belum pakai internet, mungkin 1-2 toh. Nah, Iya. 3 itu aja. Pagi, siang dan malam. Kalau saya sarankan seperti itu supaya ada waktu kosong trafiknya yang tidak terlalu padat. Sekarang dibutuhkan. Ya jadi kalau yang menguji-uji yang pabrik punya nggak perlu ya, bisa dikosongkan saja. Itu sudah jelas. Udah itu aja. Thank you. Oke. Pak Norman, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau saya yang penting sudah sih. Yang penting tadi di saran sama itunya tolong ditambahkan yang tadi ya, yang saya tanyakan tadi. Itu saja. Oke, terima kasih. Pak Jim mungkin ada mau ditambahkan, silakan. Saya rasa Fauzan sudah jelas ya Fauzan ya. Jelas Pak. Ya, hal-hal yang paling penting dari penulisan yang disampaikan oleh Uji, terutama di abstrak, otomatis nanti abstraknya berubah karena tadi ada pengujian yang berubah tak? Jadi penempatan buzzer sebagai bukti, sebagai alat bantu untuk uji seberapa buzzer berbunyi, notifikasi HP, delay-nya berapa lama, apakah terjadi delay atau tidak kan begitu. Sehingga nanti buzzernya bisa tetap dipakai, tapi tujuannya cuma untuk mengecek real time. Buzzer berbunyi, notifikasi Android seberapa lama nyampe, kan seperti itu. Sehingga bukan fokus untuk memberitahukan orang di sana, tapi cuma untuk sebagai alat bantu pengujian. Buzzernya bunyi, notifikasi Android berapa lama delay-nya, seperti itu. Sama tadi yang Pak Norman sampaikan untuk syarat terkait konektivitas perangkat dengan internet. Karena belum ada indikator apakah perangkat itu sedang terhubung atau tidak terhubung dengan internet. Jadi bisa ada masuk di sana. Paling itu aja sih. Selebihnya aman-aman saja di penulisan. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi untuk Fauzan tadi sudah diterangkan sama Pak Jim juga untuk yang dari Pak Rahmat, Pak Norman. Untuk yang Pak Elvis nanti Fauzan langsung hubungi Pak Elvis ya untuk tentukan kapan mau sidang dengan beliau ya. Tapi gimana katanya tadi Pak Elvis itu? Betul kah? Nggak bisa kan? Iya, katanya saya dengar juga begitu, Pak. Nah, kalau gitu berarti dipastikan dulu aja nanti dia ini bisa atau tidak. Karena kalau itu kan nggak mungkin, Pak. Berarti secara ini pakai Zoom. Iya, pakai Zoom paling.
Nanti Fauzan coba hubungi, kalau kesulitan nanti minta tolong Ibu Irma, tolong fasilitasi toh. Apakah bisa menguji atau tidak. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup. Boleh. Bapak-bapak? Boleh. Oke. Oke. Kalau gitu, terima kasih untuk Bapak-bapak, para penguji, dan pembimbing 2 yang sudah hadir maupun hadirin yang sudah hadir di sidang hasil ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Selamat sore. Oke, selamat sore. Oh, saya ada mau tanya Pak Jim. Ya, bagaimana Om? Om, sekarang kalau D3 itu kalau daftar ada konversi kan tidak? Dilanjut. Fauzan bisa keluar, Fauzan, nggak apa-apa. Iya, Fauzan keluar.